Bab 042. Aku kangen. Lalu bahu yang mencoba berontak itu terdiam. Kangen. Masak. Perasaan mereka bertemu terus setiap hari. Iya, lepas dulu tapi. Nggak mau, aku nggak bisa jauh dari kamu. Astaga, bukannya Amira tidak suka. Tapi kalau kita menempel terus seperti ini bagaimana dia bisa bergerak normal coba? Iya, tapi jangan gini dong. Biarin aku sisir rambut dulu. Lalu Faris merengek. Nggak mau. Aku tuh, benar, nggak sanggup bila harus berpisah sedetik pun dari kamu. Astaga, ya Tuhan. Ini Faris kenapa sih? Dengan cepat dia berbalik dan menggoyangkan bahunya hingga pelukan itu terlepas. Ngerti nggak sih? Aku tuh mau nyisir rambut. Lalu saat Amira melotot Faris tersenyum. Jangan galak-galak gitu dong. Aku tuh cuma terlalu kangen sama kamu. Kangennya itu beda. Bukan kangen banget atau kangen aja. Tapi kangen yang tak berkesudahan. Blus. Pipi gadis itu langsung berubah merah padam. Astaga. Ia menunduk dan memegangi hidungnya tersipu malu. Apa benar Faris ini suaminya? Amira benar-benar tidak menyangka kalau semakin hari Faris semakin lebay. Ini dia bingung antara harus tersipu atau merasa geli. Sayang, Faris lagi-lagi tersenyum. Ia sepertinya sangat suka melihat wajah yang sudah memerah itu. Merah karena tersipu atau marah. Dia juga tidak tahu. Beranjak ia kembali memeluk Amira hingga wajah gadis itu menyentuh perutnya. Sudahlah, Amira sudah pasrah. Terserah laki-laki ini mau apa. Lalu, sebuah suara memanggil dari perut menginterupsi mereka. Kamu lapar. Faris melepas pelukan itu. Dan, Amira mengangguk. Semalam dia memang hanya sedikit memasukkan makanan dalam perutnya. Ditambah dengan aktivitas mereka yang sedari semalam hingga pagi ini telah menguras tenaganya. Bahkan rasa linu dan pegal-pegal itu masih terasa hingga saat ini. Ini sudah hampir jam 11 siang, memang sudah saatnya tenaganya diisi. Ya udah makan yuk, ajak Faris. Amira mengangguk mantap. Akhirnya dia bisa terbebas dari sikap magnet Faris. Kamu udah lesu banget. Lalu Faris terkekeh. Amira mendengus. Ya, iyalah. Bagaimana tidak lesu coba, siapa sih, yang tadi pagi terus menahannya di dalam kamar. Beberapa saat kemudian Amira dan Faris telah sampai di meja makan. Sebagaimana rencananya sejak keluar dari kamar tadi Amira terus menjaga jarak Faris. Bukan karena dia benci ataupun jijik, dia hanya ingin menghindari kegilaan Faris yang terus mencoba menempel padanya. Sahut Amira yang tengah menyendok makanan. Dia benar-benar lapar sekarang. Makannya berdua, kan? Kok am terus, sih? Apa? Dia ini sedang lapar loh, paham tidak sih, Faris? Lalu Amira meletakkan piring yang berisi makanan itu untuk mereka berdua. Ia kemudian duduk bersebelahan dengan Faris. Namun, sebelum itu ia rupanya juga kehausan. Maka beranjaklah Amira berjalan menuju kulkas untuk mengambil air dingin. Membuka pintu pendingin itu pelan dan mengambil apa yang ia cari. Aku jangan ditinggal dong. Amira terkesiap saat Faris tiba-tiba memeluknya dari belakang. Untung saja botol minum yang ia pegang tidak terjatuh. Ngagetin tahu nggak? Ucap Amira ngos-ngosan karena saking terkejutnya. Habisnya kamu ninggalin aku. Kan cuma ngambil air. Amira mengernyit sebal sembari menutup pintu kulkas. Tuh, kan. Kamu tuh nggak ngerti seberapa takutnya aku ditinggal sama kamu. Ya Tuhan, apa sih? Menggoyangkan bahunya melepas pelukan itu. Lalu Amira bergidik geli. Ini Faris kerasukan apa sih, sebenarnya? Maksudnya dia cuma meninggalkan laki-laki itu sebentar mengambil air minum. Bukan keluar negeri atau antariksa. Faris mengekori Amira yang berjalan lebih dulu kembali ke meja makan. Sayang. Ampun, baiklah untuk kali ini Amira benar-benar bingung harus bagaimana. Jika biasanya dia akan tersipu-sipu dengan sikap Faris yang seperti ini maka kali ini ia benar-benar tidak tahan, rasanya ingin. Lagi-lagi Amira terkesiap.
Bukan tanpa alasan karena tiba-tiba Faris menariknya hingga terhempas ke pangkuan laki-laki itu. Senak kapan Faris berhasil menyusulnya. Kamu kenapa, sih? Wajah gadis itu mulai memerah karena tidak mengerti lagi akan sikap Faris. Dia seakan ingin menangis karena merasa terus dikerjai sedari tadi, mungkin juga dia jadi sensitif karena lapar. Raut wajah jahil itu lalu berubah. Kamu marah, iya. Faris lalu mengintip wajah yang merengut itu. Entahlah mau marah atau apa, Amira tidak bisa. Karena tubuhnya sangat lemah saat ini. Dia hanya ingin membiarkannya makan dengan tenang. Mira, maaf ya. Aduh aku udah keterlaluan banget ya sama kamu. Kepala gadis itu belum terangkat membuat Faris akhirnya semakin merasa bersalah. Maaf ya, aku tuh benar-benar memang nggak bisa jauh dari kamu. Ngegombal terus. Ya, tapi kan, aku jadi susah ngapa-ngapain. Gadis itu terus menunduk. Mira. Amira tidak menjawab, dia terus terdiam. Sementara Faris terus memangku tubuhnya. Melihat Amira yang terdiam seperti itu, Faris akhirnya berusaha membujuk. Ya udah aku minta maaf. Ucap Faris serius. Kita makan sekarang, ya. Kepala Amira terangkat. Aku mau turun tapi, nggak enak nanti diliatin. Sama siapa? Faris mengikuti arah pandang Amira. Faris tersenyum. Oh, Mbok Yana. Lalu kenapa? Mbok Yana yang menyadari kedua pasutri itu menatap ke arahnya kembali melakukan kegiatan mencuci piring dengan cepat. Sebenarnya sedari tadi wanita parubaya itu tak henti-hentinya berdebar-debar dan tersipu mendengar percakapan kedua anak manusia yang sedang dimabuk cinta itu. Untuk saja piring yang ia cuci tidak lolos dari pegangannya ke lantai. Udah biarin aja, ucap Faris cuek. Lagian dia sekarang memang merasa dunia ini milik mereka berdua. Lalu mengapa? Lalu ia tatap wajah itu dengan senyuman. Turun, pinta Amira memohon. Tersenyum akan tingkah polos itu. Iya, iya. Faris akhirnya membiarkan Amira turun dari pangkuannya. Menghabiskan makanan setelah keduanya saling suap-suapan. Mereka berdua menoleh saat tiba-tiba Mama Adele datang menghampiri. Kalian berdua hari ini ikut Mama ya? Ke tempat beta. Amira dan Faris saling bersitatap. Kita ke rumah sakit, tambah Mama selanjutnya. Rumah sakit. Keduanya terperangah. Amira sepertinya tahu apa maksud Mama Adele. Pekerjaan beta adalah dokter kandungan. Jadi apa Mama berniat memeriksakannya? Faris melihat raut wajah ketidaknyamanan Amira. Maka dia mencoba untuk berbicara dengan Mama. Bagaimana kalau lain kali aja? Ucapnya masih saling bersitatap dengan wajah kebingungan itu. Loh kenapa memangnya? Kan, kita kesana cuma mau konsultasi sekalian periksa. Lagi pula Mama nggak enak sama beta karena sudah janji. Amira kamu mau kan? Berpikir beberapa saat, akhirnya dengan terpaksa gadis itu pun ragu-ragu mengangguk. Pak Tio mana? Biar dia yang antar, ucap Mama. Biar aku yang nyetir, sambar Faris cepat. Enggak ah, suruh Pak Tio saja. Mama nggak mau ia duduk di belakang sendirian. Paham maksud ucapan Mama Adele, maka Faris pun mengalah. Faris dan Amira akhirnya benar-benar menuruti Mama Adele untuk ikut ke tempat beta. Mereka akan berangkat menuju rumah sakit umum di kota itu. Sementara Faris dan Amira duduk di belakang, maka Mami duduk menemani Pak Tio menyetir di depan. Jadi ini dia maksud Mami menyuruh Pak Tio untuk ikut mereka. Benar saja Mami akan duduk sendirian di belakang, jika Faris yang menyetir. Karena tentu putra semata wayangnya itu akan duduk bersama sang istri di depan. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai. Memasuki rumah sakit tersebut, maka mereka langsung menuju instalasi kebidanan dan kandungan. Selama berjalan menuju ruangan tersebut entah kenapa Amira tiba-tiba merasa gugup. Takut-takut ia mulai memikirkan sesuatu yang tidak ia duga. Bagaimana kalau tiba-tiba ia... Amira merasa sesak memikirkannya. Amira merasakan peluhnya tiba-tiba bercucuran. Ia benar-benar gugup seperti mau pingsan.
Menarik tangannya kuat dari genggaman Faris dan ia pun berhasil membuat suaminya itu terkejut menatapnya. Mira, kamu, nggak apa-apa. Walau wajahnya tertutupi untuk menyamarkan diri, tapi mata Faris dapat melihat dengan jelas raut wajah gelisah itu. Tidak menjawab, maka Faris langsung menggenggam tangan dingin yang berkeringat itu dengan erat. Aku. Amira semakin gugup. Apalagi tiba-tiba Mama Adele memanggil mereka dari kejauhan. Kita pulang saja, tawar Faris khawatir. Suara sepatu itu semakin mendekat, sementara Amira masih ragu-ragu akan tawaran Faris. Haruskah mereka pulang sekarang? Amira benar-benar takut, ia benar-benar belum siap untuk ini. Duh, kalian berdua itu kenapa, sih? Ayo cepetan. Dan, seruan Mama tersebut berhasil membuat Amira tergerak mengikuti. Faris berucap kembali, Mira, kalau kamu nggak mau, kita pulang aja oke? Nggak enak sama Mama, sahutnya pelan. Tapi, kamu kelihatan nggak nyaman. Amira meneguk ludahnya pelan. Nggak apa-apa, ucapnya meyakinkan diri. Faris kebingungan. Bagaimanapun mereka memang belum mempersiapkan untuk ini, jangankan itu, bahkan berencana saja mereka belum. Jadi wajar hal ini membuat mereka merasa sangat risau. Tante Ye, Beta langsung berdiri dari kursi duduknya. Menghampiri sang tante yang baru memasuki ruangan pribadi miliknya. Kamu kecapean ya? Tanya Mama Adele melihat guratan lelah itu sehabis melepas pelukan mereka. Iya, nih lagi banyak pasien. Sahut Beta masih tersenyum. Hai, Amira. Kangen loh. Beta memeluk gadis yang terlihat menggemaskan baginya itu dengan erat. Sepertinya dia memang sangat butuh pelukan. Iya, aku juga kangen Mbak. Sahut Amira membalas pelukan itu dengan erat. Kamu tambah cantik, deh. Beta memang tidak segan memuji kalau hal itu memang sesuai kenyataan. Melepas pelukan itu sejenak, maka ia masih berusaha mengembangkan senyumnya saat melihat guratan takut dari gadis itu. Kenapa ya? Beta benar-benar dapat melihat kalau Amira sedang gelisah dan memasang senyum dipaksa. Setelah memperhatikan gadis itu beberapa saat, maka Beta kembali berusaha tersenyum secerah mungkin. Riz, lagi-lagi raut yang sama. Ada apa dengan mereka berdua? Sembari memeluk sang adik, timbul banyak pertanyaan di kepala Beta. Kamu sehat? Sehat Mbak. Melepas pelukan erat itu. Lagi-lagi Beta berusaha membaca arti guratan gelisah di sana. Ya udah, ayo duduk. Perempuan energi itu berjalan cepat kembali ke tempat duduknya. Sementara Faris duduk di dekat pintu masuk. Amira dan Mama duduk berhadapan dengan Beta di meja kerja dokter muda itu. Jadi memang yang paling bersemangat itu adalah Mama Adele bukan Amira ataupun Faris. Ini Bet, Tante mau kamu periksa Amira dulu. Mama Adele to the point sembari mengusap bahu menantunya itu pelan. Dek, jantung Amira langsung berdegup kencang. Jadi dia benar-benar akan diperiksa. Beta tersenyum. Tantenya ini benar-benar tidak sabaran. Dia tidak lihat apa gadis yang akan diperiksanya sudah memucat. Mungkin Mama Adele terlalu bersemangat jadi tidak melihat situasi dan suasana hati sang menantu. Maka sebelum memulai Beta mencoba tersenyum secerah dan sebersahabat mungkin. Ia hanya tidak ingin nantinya Amira bertambah gugup. Amira, kamu tahu, mau diperiksa apa? Mungkin itu pertanyaan bodoh. Namun Beta merasa ia harus memastikannya sendiri, kalau gadis di depannya ini tahu apa alasan ia dibawa ke sini. Iya, tahu Mbak. Jawabnya singkat. Lagi-lagi Beta mencoba tersenyum. Baiklah kalau kamu sudah tahu, jadi tadi Tante Adele telpon Mbak. Katanya Tante mau kamu periksa kandungan. Amira mengangguk dan tersenyum. Maka beberapa saat kemudian setelah banyak berbasa-basi dengan gadis yang masih gugup itu, Beta pun memulai pertanyaan dengan hati-hati. Apa kamu akhir-akhir ini ada keluhan seperti kram di perut? Nggak ada Mbak. Amira menggeleng. Dan, Beta pun mangut. Kamu sudah datang bulan periode ini. Harusnya sih, beberapa hari lagi Mbak. Sahutnya lagi. Pemeriksaan itu terus berlangsung sembari Beta terus menanyakan tanda-tanda seputar kehamilan lainnya.
Dan, lagi-lagi pertanyaan itu dijawab gelengan oleh Amira. Mbak boleh tahu, kapan pertama kali kalian berhubungan? Apa Mbak? Amira tidak begitu yakin dengan tanggapannya tentang pertanyaan itu. Berhubungan. Berhubungan suami istri, kapan pertama kali dilakukan? Beta mempertegas pertanyaannya. Berhubungan badan. Amira langsung menunduk malu. Memangnya pertanyaan itu penting ya, dijawab. Mira, jawab aja. Paksa Mama Adele. Amira tidak tahu saja tadi Mama Adele hampir keceplosan menceritakan semua yang ia lihat pada hari itu. Tapi untung saja mulutnya masih bisa direm. Ragu-ragu Amira pun menjawab itu. Sekitar 1 minggu yang lalu. Beta membelalak kaget. Sudah menikah selama itu dan mereka baru melakukannya. Beta beralih pandang memandang Faris yang kebetulan sedang menoleh menatapnya. Seriuskah? Wah, benar-benar di luar dugaan. Jadi maksud Faris menduga secara alami waktu itu adalah menunda yang sebenar-benarnya menunda. Menahan diri selama itu, bagi seorang lelaki, itu benar-benar hal luar biasa. Sementara Amira semakin menunduk malu. Beta mulai mengkondisikan rasa terkejutnya itu, walaupun ia masih tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Iya, Mama Adele menyahut. Beta belum bisa memastikan apa-apa, karena Amira juga belum merasakan tanda-tanda kehamilan, apalagi mereka baru. Beta berdehem sejenak. Mereka baru melakukannya sekitar beberapa hari yang lalu. Mungkin sekitar 2 minggu lagi tante bisa bawa Amira lagi. Terlihat Mama Adele sedikit kecewa dan Amira dapat merasakan itu. Ia pun tertunduk karena merasa terenyuh telah membuat Mama Adele seperti itu. Bagaimana kalau periksa kesehatan terlebih dahulu? Maksudnya kamu harus tahu kesiapan tubuh dan rahim kamu. Apalagi kamu masih sangat muda, pemeriksaan menyeluruh itu penting. Jelas Beta lagi. Kamu belum pernah kan, memeriksakan diri? Belum pernah Mbak, jawab Amira kaku. Menuruti saran Beta untuk memeriksa dirinya, maka ia pun berbaring di ranjang pasien. Amira tidak tahu pasti apa yang Beta lakukan terhadap tubuhnya. Namun, yang jelas ia menuruti prosedur itu. Beberapa saat kemudian mereka kembali duduk ke tempat semula setelah pemeriksaan itu selesai. Dan Beta pun mulai menjelaskan semuanya. Kondisi kesehatan kamu cukup bagus. Walaupun kamu masih muda, tapi rahim kamu sudah cukup siap untuk dibuahi. Terus jaga kesehatan ya. Pola makan. Beta terus menjelaskan semuanya tentang kehamilan. Entah karena Beta orangnya sangat ramah atau karena penjelasan Beta yang menenangkan. Amira jadi tidak setakut tadi. Sedikit demi sedikit ia paham apa yang dijelaskan oleh dokter cantik itu. Beberapa saat kemudian, mereka pun selesai. Namun sebelum itu Beta meminta waktu untuk berbicara sebentar dengan Mama Adele sementara Faris dan Amira terlebih dulu keluar. Ada apa Bet? Mama Adele masih terduduk berhadapan dengan sang keponakan. Menghelas nafas Beta pun berusaha berucap. Beta ngerti, Tante sangat berharap Amira bisa hamil secepat mungkin. Namun melihat raut wajah keduanya tadi, bahkan Beta merasa belum yakin Tante. Mereka terlihat belum siap untuk ini. Mereka, Faris juga. Iya Tante. Kenapa? Tentunya jika Amira hamil maka Faris akan menjadi ayah. Beta rasa ucapannya memang harus diperjelas. Apalagi tadi Beta mendengar kalau mereka belum lama melakukan itu. Maksudnya itu berarti mereka baru saja menerima satu sama lain. Mereka menikah karena dijodohkan Tante. Dan, pastinya butuh waktu sehingga mereka bisa sampai pada tahap itu sekarang. Bagaimana mereka memikirkan soal anak sementara hubungan mereka saja sepertinya baru dimulai.